Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan 2 pemeran video mesum kebaya merah. Tersangka perempuan pemeran video asusila kebaya merah memiliki gangguan kejiwaan, berkepribadian ganda atau bipolar. Pemeran video asusila kebaya merah di kota Surabaya. Salam Adham, bersama saya Fauzia. Selamat datang di Kombinatorika, Komisi Bincang Topik bersama Matrika, tempat di mana kita akan membahas suatu peristiwa, baik negara maupun dunia yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Di Kombinatorika episode ke-6 kali ini, kita akan membahas tentang kebaya merah. Kebaya merah sempat menjadi trending nomor 1 di Twitter dalam beberapa hari belakangan ini. Viral video mesum dengan pemeran seorang wanita sedang memakai kebaya merah. Video berdurasi 16 menit itu diatur seolah-olah terjadi seperti karyawati dan tamu hotel. Karena pelaku menggunakan kebaya Bali, banyak orang yang mengira bahwa pelaku wanita dalam video tersebut merupakan influencer di Bali. Dan ada juga yang mengira bahwa hotel dalam video tersebut berada di kawasan sekitaran Bali. Saat ini, kasus kebaya merah masih terus diusut oleh polisi. Hotel tempat merekam video mesum itu terlacak, kemudian pelaku pun ditangkap. Dan ternyata video itu diambil di salah satu hotel kawasan Gubeng, Surabaya. Oke, itulah topik yang akan kita diskusikan bersama narasumber kita pada Kombinatorika episode ke-6 kali ini. Di sini tentunya saya nggak sendirian nih. Saya akan ditemani salah satu matrika angkatan 2020. Langsung aja nih kita sapa orangnya. Halo Kak Dimas Firmansyah. Halo Kak Fauzia. Iya, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, biar lebih enak lagi. Ini aku langsung manggilnya itu Dimas aja ya, karena kan kita seangkatan gitu. Boleh. Oke, Kak Dimas ini apa sih kesibukannya saat ini? Sekarang ini kebetulan aku sibuk KKN kan. Kebetulan semester 5 ini kan matkulnya itu KKN sama seminar. Jadi lebih sibuk di KKN dan kuliah sih. Selain itu juga aku masih aktif sih di organisasi kampus dan terkadang juga bantu orang tua di rumah. Oke, semester 5-nya masih aman nggak nih, Kak? Wah, udah mulai mumet ini, Kak. Mumet banget ya. Tapi kan di semester 5 ini ada KKN nih, Kak. Kan kata orang-orang, KKN itu momen paling indah semasa kita kuliah. Nah, Kak Dimas setuju nggak sama pernyataan itu? Setuju sih, cuma aku kali ini tuh KKN-nya itu kebanyakan sih perempuan. Jadi kayak nggak ada temen cowok, jadi merasa kesepian gitu, nggak ada cowoknya. Cuma Ya, gimana? Ya cuma dikit cowoknya. Oh gitu, tapi tetap seru kan ya KKN-nya? Ya harus seru lah, kalau nggak seru bukan KKN dong. Setuju sih. Dan di semester 5 ini kita ada matkul seminar juga. Terus masih ada tanggungan organisasi juga. Jadi semangat terus nih buat Kak Dimas dan juga buat matrika yang lainnya. Oke, langsung aja nih ke topik di Kombinatorika yang ke-6 kali ini, yakni tentang kebaya merah. Nah, kamu tahu kan ya, Dim, tentang berita viral kebaya merah yang ada di Twitter akhir-akhir ini itu. Nah, kamu tuh pertama kali mendengar beritanya itu dari mana? Dari Twitter, atau Telegram, atau media sosial yang lainnya gitu? Iya, emang berita ini kan sangat viral ya di media sosial, khususnya di Twitter. Nah, kebetulan aku pertama kali ini melihat dan mendengar berita ini itu ya dari Twitter itu. Nah, pada saat itu aku enak-enaknya lagi rebahan ya sambil scroll Twitter. Tiba-tiba berita itu muncul di berandaku. Lah lantas aku penasaran dan membaca berita tersebut deh. Karena cukup menarik, ya aku ikutin terus deh sampai sekarang perkembangannya sih. Gitu. Oke, sama sih sebenarnya. Waktu itu aku juga lagi scroll Twitter, terus lihat, trending nomor 1 kebaya merah. Apa nih kebaya merah? Pas dibuka ternyata ya isinya gitu sih. Tapi kenapa kok bisa tertarik sama berita ini tuh?
Ya karena berita ini kan apa ya? Yang pertama trending. Tak pikir kan kebaya merah itu kayak tradisional gitu ya. Maksudnya kan yang bagus-bagus ternyata kok beritanya tentang pornografi. Wah, itu wis kayak menurutku apa yo? Mencoreng banget lah budaya Indonesia yang sekiranya kebaya itu kan apa ya? Pakem gitu loh. Kok bisa dibuat untuk pornografi itu wis aneh sih menurutku. Udah miris sekali menurutku. Gitu. Oke oke. Jadi ya kita nggak tahu ya kenapa kok yang dijadikan trendingnya itu kebaya merah dan pas dibuka isinya kayak gituan. Oke lanjut deh. Nah dari video dan berita yang saat ini beredar, bagaimana sih tanggapan kamu terkait berita kebaya merah yang saat ini tuh udah jadi buah bibir di masyarakat? Miris sekali sih, karena kan lagi-lagi di Indonesia masih ada kasus pornografi yang seperti ini. Apalagi pada video tersebut itu kan pelaku wanitanya mengenakan baju tradisional, kalau nggak salah kebaya Bali ya. Nah, ini jelas kan menimbulkan citra negatif untuk budaya khas Nusantara. Nah, video tersebut dapat merusak norma kesusilaan sebagai bagian budaya adiluhung yang bersumber pada nilai agama. Nah, selain itu juga menurutku pelaku kerap membuat cukup banyak video sih yang serupa. Bahkan aku pernah mendengar itu salah satu videonya itu melibatkan seorang mahasiswi yang sejatinya kan mahasiswi itu kan harus menjadi contoh ya, agen perubahan bangsa. Bukan malah menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat. Itu sih menurutku. Oke oke Dim. Jadi kamu pertama kali mendengar berita itu kayak miris banget. Lagi-lagi kasus pornografi. Terus yang dijadikan fokus utamanya di sini tuh malah kebaya merah gitu, kebaya tradisional dari Bali. Iya sih, kebanyakan orang ngiranya itu kan kebaya Bali gitu. Terus kejadiannya pastinya di Bali gitu sih. Nah, video kebaya merah ini kan cepat banget viralnya. Menurutmu apa sih yang menyebabkan video itu cepat sekali menyebar dan menjadi suatu hal yang benar-benar viral? Nah, menurutku sendiri tuh salah satu penyebab video itu cepat sekali menyebar itu ya salah satunya ini si pelaku wanitanya itu mengenakan baju tradisional kebaya Bali yang membuat budaya Nusantara ini tuh tercoreng gitu karena hal tersebut. Nah, selain itu seperti yang kita ketahui pada masa sekarang ini kan media sosial kan sangat mudah diakses sehingga informasi apapun dapat tersampaikan dengan sangat cepat. Nah, apalagi kasus-kasus seperti ini masih marak kan terjadi di masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan juga berita-berita seperti ini cukup menarik perhatian masyarakat luas sih, makanya bisa trending dan viral gitu sih. Oke. Jadi trendingnya itu karena media sosial yang digunakan juga berpengaruh ya. Di Twitter itu emang apa-apa itu kalau jadi trending ya bakalan jadi buah bibir masyarakat. Tapi ini trendingnya lumayan lama loh. Di beberapa hari itu dia tetap jadi trending nomor satu gitu. Jadinya aku kepo sih, kenapa sih kok kebaya merah itu bisa jadi trending nomor satu dan itu berlangsung dalam beberapa hari gitu, nggak satu hari langsung selesai gitu. Dan bener banget sih, kenapa kok yang dipakai itu kebaya merah, kebaya Bali, kebaya yang seharusnya digunakan di acara-acara tradisional gitu, di acara-acara yang merupakan warisan budaya Nusantara. Nah, sebenarnya kan banyak gitu loh di video semacam ini yang beredar. Tapi kenapa kok ya video merah kebaya merah ini itu jadi yang paling viral? Ya benar sih, banyak video-video semacam ini tuh yang beredar di masyarakat. Namun video-video tersebut aku nilai sendiri tuh kurang menarik perhatian masyarakat karena kejadiannya itu hampir sama, maksudnya itu kayak kejadian itu hampir sama gitu. Nah, berbedanya dengan video kebaya merah ini kan seperti yang aku jelaskan tadi, bahwa salah satu penyebab video itu cepat sekali menyebar itu ya karena di pelaku wanitanya mengenakan baju tradisional kebaya Bali. Nah, mungkin akan lain ceritanya jika pelaku tidak menggunakan kebaya merah. Selain itu juga video tersebut itu hanya sebuah konten belaka. Ini terlihat dari pelaku yang menggunakan
topeng dalam video tersebut. Nah, skenarionya juga cukup menarik ya, antara pegawai hotel dan customer-nya. Nah, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat secara luas sih, gitu. Oke. Jadi yang tetap jadi titik fokusnya itu karena dia pakai kebaya merah ini. Iya sih, emang karena kalau dilihat-lihat sebenarnya emang banyak video-video yang semacam ini. Tapi mungkin karena dia pakai kebaya merah itu tadi, jadi orang-orang itu kayak tertarik mengikuti beritanya gitu loh. Ada apa sih dengan si kebaya merah ini? Ternyata kebaya merahnya itu digunakan si pelaku wanita untuk membuat video yang tidak semestinya ini. Kemudian benar sih apa yang dikatakan oleh Dimas, kalau video itu kelihatan banget kalau cuma konten, kan dia itu pakai penutup mata gitu ya. Kalau pakai penutup mata itu maksudnya buat apa gitu kan. Jadi udah kelihatan banget sih itu skenario dan memang dia itu membuat video tersebut karena ada skenario antara pegawai hotel dan juga customer-nya itu tadi. Oke, beberapa berita itu kan menyebutkan kalau pelaku keduanya itu sering membuat video-video semacam itu karena adanya pesanan dari Twitter, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kira-kira apa penyebab mereka mau melakukan hal itu? Menurutku sendiri sih penyebab utama mereka mau melakukan hal itu apa ya, kayak demi uang sih, karena berdasarkan berita yang aku baca itu mereka merekam dan menyebarkan rekaman hubungan intim mereka itu ya demi uang. Mereka sudah menjadikan konten pornografi ini sebagai bisnis profesional sih. Nah, memang benar mereka sering membuat video semacam itu karena adanya pesanan dari Twitter baik dari dalam maupun luar negeri. Pelaku membuat adegan tersebut dikarenakan ya adanya pesanan konten video porno bertemakan resepsionis hotel. Nah, selain itu juga bisa juga disebabkan karena dorongan seksual dari masing-masing pelaku. Pelaku seakan-akan menganggap perilaku memviralkan adegan mesum ini sebagai kesenangan belaka, sehingga mereka sangat mudah untuk membuat video-video semacam ini hanya untuk money atau uang. Gitu sih. Berarti lagi-lagi ini yang dijadikan penyebab utama itu uang. Emang ya, uang. Aku tuh pernah mendengar orang itu bilang, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu memerlukan uang. Seharusnya eh, kalau pengen banyak uang itu nggak harus kayak gini ya, nggak Kerja. harus ya kerja kan ya, kerja dengan baik gitu loh, bukan yang kayak gini. Nah, karena ini demi uang, tapi aku dengar-dengar beritanya itu dia dapat pesanan itu dikasih uang 750.000. Itu menurut kamu sesuai gak, Dim, untuk pelaku yang udah profesional cuma dikasih 750.000? Kalau menurutku sih kayak nggak sesuai sih. Soalnya kan apa namanya, kembali lagi rela gitu kan, kayak apa ya, memperburuk nama baiknya. Terus juga kalau semisal ketangkep kan masuk penjara kan itu nggak setimpal dengan bayaran 750.000 yang menurutku itu bisa didapatkan dengan menjual apa gitu, nggak harus menjual diri sendiri sih gitu. Kan aneh ya. Gimana? Ya aneh Gimana? kan, kayak Ya. misal kamu apa ya, bertaruh diri sendiri, harga dirimu hanya untuk uang 750.000 saja gitu. Itu miris sekali sih menurutku. 750.000 videonya kesebar di seluruh Indonesia. Malu banget Kak sih kalau dipikir-pikir harusnya. Iya bener. Jadi untuk pelaku yang profesional ini karena demi uang, dia itu rela nyimak Rika. Dia itu rela 750.000 dia terima dengan pesanan bertemakan resepsionis hotel.
Itu kan tadi katanya Dimas hanya untuk uang. Berarti bisa disimpulkan dong kalau faktor ekonomi itu menjadi alasan mereka menerima tawaran video semacam itu. Karena beberapa berita menyebutkan jika pelaku laki-laki ini tuh pernah punya usaha EO, event organizer, tapi mengalami kebakaran. Kamu dengar gak berita itu, Dim? Iya, cuma kebakarannya setauku dari berita itu setelah melakukan video. Kan video ini kan kalau nggak salah dibuat 8 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Maret tahun 2022. Udah 8 bulan yang lalu. Nah, kebakarannya itu baru beberapa bulan yang lalu. Sehingga yang aku baca dan dengar itu kebaya merahnya bahkan udah terbakar juga. Udah nggak ada barang bukti kebaya merah itu tadi. Gitu sih. Iya ya, benar sih. Aku ya dengar-dengar beritanya gitu. Katanya kebaya merahnya itu udah kebakaran saat si rumahnya pelaku ini kebakaran gitu. Jadi Iya. bisa disimpulkan kalau pelaku laki-lakinya itu emang punya usaha event organizer, tapi sempat mengalami kebakaran Iya, gitu. benar. Oke, lalu bagaimana tanggapanmu mengenai transparansi polisi terkait kasus tersebut? Transparansi polisi terkait kasus tersebut ini sangat baik sih. Ini terlihat dari cepatnya polisi ini mengusut kasus ini. Tidak perlu waktu yang lama sih sejak viral, polisi sukses menemukan lokasi perekaman dan akhirnya menangkap kedua pelaku tersebut. Nah, masyarakat juga mengakui kerja polisi senantiasa satset gitu, wet gitu. Jika urusannya itu melacak pembuat video mesum yang viral. Namun salah satu pengamat hukum itu menganggap bahwa kegesitan aparat menguak kasus-kasus pornografi seperti ini itu bukan indikasi yang layak dibanggakan sih. Karena kerjaan polisi mendalami pornografi itu lantaran metode penyidikannya itu lebih mudah dibandingkan kasus kejahatan siber lainnya. Gitu sih. Oke, polisinya itu satset wet kalau ada kasus kayak gini. Tapi emang benar sih, cepet banget loh keungkapnya itu mulai dari hotel. Kan selama ini orang-orang itu kayak mengira hotelnya itu di Bali gitu. Ternyata setelah dicocokkan, hotelnya ada di kawasan Gubeng, Surabaya gitu. Terus untuk pelakunya juga cepet banget ketemunya. Oh ya, Dim, ketika kamu dengar kalau kawasan hotelnya itu ada di Gubeng, Surabaya itu kamu kayak gimana? Kaget tah? Gimana gitu kok bisa di Surabaya dijadikan pembuatan kayak gituan dan trending? Kaget sih. Cuma kaget itu nggak kaget sih banget. Soalnya ya gimana ya, Surabaya ini kan kota yang besar. Kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di kota ini yang tidak terlihat di permukaan. Nah, mungkin aja sebenarnya kasus-kasus seperti ini tuh ada terjadi, cuma nggak viral gitu. Makanya ya apa ya, polisi itu kalau bisa itu mengusut tuntas gitu loh, yang pornografi secara mendalam, nggak hanya yang di permukaan aja, tapi yang di kedalamannya juga diusut gitu sih kalau menurutku. Oke oke. Emang ya, kasus pornografi ini sebenarnya banyak banget, tapi yang terungkap ya yang viral-viral dulu gitu. Oke, saat ini kan kasus tersebut itu masih diselidiki sama pihak polisi dan ada pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku wanita dalam video tersebut memiliki kepribadian ganda. Menurut Dimas, pernyataan tersebut ada kemungkinan benar atau hanya dijadikan alibi untuk meringankan beban hukuman dari kedua pelaku. Menurutku sendiri sih pernyataan tersebut itu ada kemungkinan benar karena pelaku wanita ini emang diduga mengidap penyakit bipolar. Nah, polisi juga menyebut bahwa dia memiliki kepribadian ganda. Nah, seperti yang kita ketahui kan orang yang memiliki kepribadian ganda itu kan bisa saja dikatakan sebagai orang yang mengidap gangguan kejiwaan. Nah, gangguan jiwa sendiri kan memiliki sejumlah penyebab, yaitu antara lain faktor biologi seperti penyalahgunaan zat aktif dan juga bisa karena
semasa hidupnya itu mengalami trauma kepala. Nah, berdasarkan informasi yang aku baca itu, pelaku wanita ini pernah mengalami trauma atau pengalaman traumatis di masa lalu sih. Nah, orang dalam gangguan kejiwaan ini tuh masih memiliki dorongan seksual, meskipun akan ada perubahan yang akan terjadi karena pengaruh gejala penyakit dan juga proses pengobatan yang dijalaninya sih. Nah, jadi kemungkinan ya pelaku wanita ini juga bisa sih memiliki kepribadian ganda dan bisa melakukan hubungan seksual seperti itu, gitu sih. Bener sih, bener. Awalnya kan aku itu ngira itu kayak alibi aja sih. Mungkin dia itu bilang kayak gitu karena buat eh, supaya hukumannya itu nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau kita dengar-dengar berita di televisi gitu, berita-berita yang saat ini beredar, terus sama pendapatnya Dimas itu tadi emang ada benernya sih. Kalau si perempuan ini tuh pernah mengalami trauma di masa lalunya, sehingga ya memungkinkan dia itu punya kepribadian ganda, kayak gitu. Nah, dalam beberapa hari yang lalu, video kebaya merah ini kan jadi trending nomor 1 Twitter. Padahal pengguna Twitter itu ada yang di bawah 18 tahun. Berdasarkan trendingnya kasus kebaya merah ini, apakah selama ini Twitter sudah digunakan dengan bijak? Bagaimana, Di, menurutmu? Menurutku sendiri sih Twitter belum digunakan dengan bijak sih, karena masih banyak ya orang-orang yang menyalahgunakan media sosial ini seperti Twitter, Instagram, WA, dan lain sebagainya itu untuk hal yang negatif seperti pornografi, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Ini kan miris gitu loh. Apa ya, kayak media sosial ini kan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh. Tapi kok malah digunakan untuk hal-hal yang negatif, itu kan kayak eman gitu loh, percuma gitu loh. Gitu sih menurutku. Ya, benar sih. Seharusnya media sosial itu memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk menyebarkan berita-berita yang baik. Tapi nyatanya sampai saat ini masih aja media sosial itu disalahgunakan. Nah, tadi kan katamu masih belum digunakan dengan bijak. Lalu bagaimana sih menurut kamu seharusnya orang-orang itu bijak dalam menggunakan Twitter maupun media sosial yang lainnya? Ya, cara bijak dalam menggunakan media sosial itu mungkin yang pertama ini sih, menggunakan media sosial ini sesuai dengan kebutuhan. Terus juga yang kedua itu menyaring informasi yang didapat. Jadi nggak sembarang gitu loh kita percaya sama informasi yang ada di media sosial, kan belum tentu itu benar. Jadi kita harus apa ya, mencari tahu lah kebenarannya. Jangan asal cuma lihat terus langsung komen, itu wah itu benar-benar menyalahgunakan banget sih. Terus yang ketiga itu menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain sih. Jangan sampai ada ujaran kebencian, inilah gitu. Dan ini sih tidak menyebarluaskan hal yang negatif ke media sosial. Dan yang paling penting tadi kan pengguna Twitter ini kan ada yang di bawah 18 tahun. Mungkin sebagai orang tua ya, itu bisa membatasi anak-anaknya yang di bawah 18 tahun itu tidak menggunakan media sosial itu secara berlebihan gitu loh, karena ya mereka kan belum cukup umur dan juga informasi-informasi yang di media sosial itu kan masih banyak yang negatif, belum bisa disaring gitu loh sih gitu. Keren banget sih. Eh, tips-tips dari kamu supaya orang-orang ini bijak. Nah, yang perlu digarisbawahi ini, yang paling penting nih, menurutku, dan ini tuh untuk Matrika serta masyarakat di Indonesia, jangan menyebarluaskan hal-hal negatif ke media sosial. Itu hal yang benar-benar penting sih kalau menurut aku. Lalu yang terakhir nih Kak Dimas. Dimas aja sih manggilnya. Oke, berikan kata-kata terakhir untuk kasus video kebaya merah ini. Semoga ya kasus kebaya merah ini tuh dapat diusut tuntas sampai ke akar-akarnya ya oleh polisi, dan juga pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal lah, sehingga kasus pornografi seperti ini tuh dapat berkurang. Bahkan kalau bisa sih tidak terjadi lagi ya di Indonesia gitu. Karena jelas sih hal tersebut dapat merusak nilai kesusilaan dan nilai agama yang ada di masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan juga harapannya untuk teman-teman
Matrika ya, bijaklah dalam menggunakan media sosial agar kita bisa mendapatkan manfaat dalam bermedia sosial. Gitu sih. Oke, jadi kata Kak Dimas, semoga kedepannya kasus-kasus seperti ini itu tidak terulang lagi dan kasus ini tuh bisa diusut tuntas. Terus itu tadi nih, buat Matrika, bijaklah dalam menggunakan media sosial agar bisa mendapatkan manfaat dalam bermedia sosial. Oke, gak terasa kita udah bermenit-menit nih ngobrol di Kombinatorika episode yang ke-6 kali ini. Terima kasih aku ucapkan buat Dimas Firmansyah yang berkenan hadir di Kombinatorika kali ini. Oke, sama-sama. Ya, semoga sukses terus ya kuliahnya. Amin, kasih juga ya. Ya, amin, amin. Lalu terima kasih juga buat Matrika yang selalu setia mendengarkan Kombinatorika. Saya Fauzia pamit undur diri dan salam Adham.